Assalamualaikum. Nama saya Mutia Muazzara dengan NIM 24030315039 akan menjelaskan tentang eh error dan expansion dalam Python, ya, serta bagaimana penanganan dalam pemrograman berorientasi objek. Oke. Yang pertama, eh saya akan menjelaskan apa itu error dan expansion. Ya, sintak error. Yang pertama, ini terbagi menjadi error dibagi menjadi dua ya dalam Python. Sintak error terjadi karena kode melanggar aturan tata bahasa Python. Contoh, lupa tanda kutip. Program tidak akan jalan sama sekali. Yang kedua, exception. Terjadi saat program sudah benar secara sintaksis, tapi ada masalah saat runtime, seperti memegang angka dengan nol atau mengakses indeks list yang tidak ada. Perbedaan utamanya itu, kalau error tidak bisa dijalankan saat membuat program. Kalau exception itu program tidak berhenti paksa, bisa ditangani agar program tidak berhenti paksa. Terus yang kedua, contoh exception yang sering muncul. Ini ada beberapa PPT-nya ya. Terus yang kedua, jenis-jenis exception umum. Contoh, tipe error, value error, terus ada index error, key error, zero division error, null, value not found error, import error. Intinya exception itu sebenarnya kesalahan yang bisa kita antisipasi. Ini PPT-nya ya. Terus eh, penanganan di Python menggunakan block try except. Try itu tempat kode yang berpotensi menimbulkan exception, sedangkan except menangkap exception yang terjadi. Kalau else optional dijalankan jika tidak exception. Ya, finally itu eh, selalu dijalankan. Cocok untuk membersihkan sumber daya seperti menutup file atau koneksi. Data yang sebelumnya disimpan bisa hilang, sumber daya seperti file atau koneksi database tidak tertutup. Pengalaman pengguna menjadi buruk karena aplikasi tertutup tanpa pesan jelas pada server. Crash bisa membuat layanan tidak responsif untuk semua pengguna. Karena itu penanganan exception sangat penting. Terus dalam pemrograman berorientasi objek, exception handling sangat penting karena menjaga kestabilan objek, terus isolasi kesalahan, abstraksi penanganan, keamanan sumber daya, seperti itu. Dan setelahnya itu eh ada contoh OOP sederhana. Saya berikan contoh singkat. Sebuah kelas database connection yang bisa gagal saat koneksi. Dengan try finally, kita pastikan koneksi selalu ditutup. Kelas user responsive tinggal memanggil tanpa perlu tahu detail penanganan error koneksi. Ini meningkatkan kualitas dan keamanan, tidak ada koneksi menggantung. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pun masih belajar ya.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.